Hadirin rahimakumullah, melanjutkan daripada apa yang sudah kemarin kita pelajari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kesehatan maupun kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk duduk bersama dalam muzakarah. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebagai manusia atau sebagai pemimpin yang nantinya akan kita laksanakan pada bulan Ramadan sebagai imam ataupun sebagai makmum. Yang kedua kalinya salawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua bagian daripada hamba-hamba Allah yang mendapat syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekedar mengingat kembali sebelum kita melanjutkan adabul imamati wal qudwah. Adab ketika seseorang itu menjadi imam dalam solat ataupun menjadi makmum ketika solat berjamaah. Yang bagi lil imami adabu samaniyah. Seharusnya bagi setiap imam itu memiliki adab yang 8 ini. Pertama adalah an yukhaffifas shalah. Seorang yang menjadi imam harus meringankan solatnya. Jadi tidak memperpanjang bacaan-bacaan surah ketika kita dalam keadaan sebagai menjadi imam dalam solat fardu terutama. Kenapa? Karena memang ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza shalla ahadukum bin nasi, jika solat salah seorang dari kalian di hadapan manusia atau bersama jamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah. Ringkas atau ringankanlah solat itu, jangan terlalu panjang. Fa inna fihim ad-dha'if wal kabir wa zal hajah. Karena di dalam jamaah tersebut terdapat orang-orang ad-dha'if, orang-orang yang lemah. Ada orang-orang yang fisiknya lemah. Wal kabir, orang-orang jompo, orang-orang tua. Wah, dia kuat nganjang malik. Wa zal hajah. Dan ada orang yang memiliki hajat, kepentingan. Sehingga ketika dalam solat itu tidak sampai ngerumun. Imam ni terlalu belus bacaan ayat, minta temuin tengah teh. Jadi ngerumun jamaah ni disebabkan karena imam. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan fal yukhaffif, maka ringankanlah. Dia tidak terlalu belu lalu situ baca ayat. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika dia salat untuk dirinya sendiri, falyutawwil, maka perpanjanglah. Melenda sebelu-belu ya. Melenda kadu surah Yasin, Tabarak, Al-Waqiah, mbem-mbem dekadu. Ketika salat untuk sendirian. Lagu kenyengket berjamaah niki harus ada wirai, harus ada ra'in sekali. Nah, jadi ketika ada hajat orang, ketika ada kepentingan yang akan mendesak, maka jangan terlalu memperpanjang bacaan dalam sholat. Kenapa hal ini disampaikan? Karena memang ada alasan yang penting yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW daripada hajat manusia, orang-orang lemah. Jangan luik papuk-papuk niki milu berjamaah lagu gara-gara imam dia dimin solah suara na belu-belu dah sehingga duan ayat minta itu jangkun tuah lemah lagu malah temu pahala berjamaah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyampaikan fal yukhaffif, maka ringankanlah kenyangkeun terjadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani la yukabbaru al-imam ma lam yafrug al-muazzin min al-iqamah wa ma lam tastawi as-sufuf. Andai terjadi imam dia gopoh lalu takbir kecuali wat pedasan juluk.
wah azan selesai, wah kamat selesai dengan kamat. Kemudian perhatian Malik, saya sadik mudi wah lurus apa ndik sab. Namun wah sempurna semuanya, dua hal tersebut baru takbir Allahu Akbar. Wasalisu yang ketiga, yarfa'ul imamu sautahu bit takbirat. Seorang imam mengeraskan suaranya dengan takbir, semua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi ditinggikan suaranya. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu. Maka dengan sajari makmum dendek tinggian suaranya. Imam kena Allahu Akbar berkerasan ia. Jadi makmum. Illa biqadri ma yasma', kecuali dengan seukuran makmum dia kena Allahu Akbar biasa dengah. Dan perlu duit dengan dengah. Yang keempat, yusannu bid-du'a'i al-iftitah. Kesunahan baca doa iftitah kabirah bagi imam. Wa ta'awuz, dan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kal munfaridi, seperti seperti orang yang solat sendirian. Wa yajharu bil Fatihah was surah. Kemudian dia keraskan suaranya ketika membaca Al-Fatihah dan surah. Seperti yang kemarin kita jelaskan. Wal khamisu yasqutul imamu saqtatan. Dengan sak kelima niki, dengan sak jari imam harus sukutun saqtah. Harus dia diam sejenak. Jika solat itu sirriyah, solat seandainya jahar, zuhur, asar, maka diamnya antara lafaz amin dan lafaz surah selanjutnya itu sebentar. Lagu lamun jahar, entah sembahyang maghrib atau isya maupun subuh, maka diperpanjang saktahnya, diamnya. Waladdallin, amin. Mentelah ngoneah. Seukuran jamaah baca Fatihah selesai, baru terlanjut kita Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut baca ayat lamun jahar. Waktu subuh, waktu maghrib, waktu isya. Adik tujuan ini adalah ndak beriok repot antara imam ke makmum, karena tujuan makmum itu mendengarkan bacaan surah yang dibaca oleh imam setelah mereka membaca suratul Fatihah. Ini yang kelima. Wasadisu, lanjutan yang kemarin. Adapun yang keenam, adabnya adalah seorang yang menjadi imam ini la yazidul imamu ala salasi fi tasbihati ar-ruku' as-sujud. Orang yang menjadi imam la yazid, tidak menambah, ala salasi fi tasbihat, atas 3 kali tasbih ketika sujud maupun ketika ruku'. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi 3 kali, jadi rombok. Tidak lebihan ngonek lalu. Naam. Iya, rawa anna Anas bin Malik lamma shalla khalfa Umar bin Abdul Aziz. Tatkala Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW lamma shalla, tatkala dia itu salat khalfa Umar bin Abdul Aziz, di belakang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wa kana amiran bil Madinah, sewaktu itu adalah dia itu sebagai menteri atau amir, sebagai pemimpin di Madinah, perdana menteri. Qala, dia berkata, Anas ini berkata, menceritakan, ma sallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal syab. Ma sallaitu wara'a, aku ndik kuah sembahyang di belakang ahadin, seseorang, ndik kuah sembahyang ndik mudin dengan asbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih menyerupai kesempurnaan daripada solat yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam min hadzal syab, dari dengan bajang saat ini atau pemuda yang ini. Artinya Umar bin Abdul Aziz saat itu lebih paling mirip sembahyang nano marak sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anas bin Malik nyampian dek wah sembahyang kemudian dengan saat lebih mirip cara sembahyang nano marak sembahyangku barang kaji Rasulullah adalah bajang ni haino Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Umar bin Abdul Aziz jadi apa namanya Amir bil Madinah, Madinah Perdana Menteri. Wa kunna nasbahu wara'ahu asran, dan kami saat itu membaca tasbih di belakangnya Umar bin Abdul Aziz itu asran, 10 kali 10 kali. Ini hadis. Lebih lekan telu. Lebih membaca lekan telu 10 kali membaca. Wa zalika hasanun, yang demikian itu bagus. Tidak terlarang lebih lekan telu. Walakin as-salas idza kasura al-jam'u ahsan. Lagu lamun telu mu'luwi dengan berjamaah huwa ahsan. Ia lebih soleh. Saya nak luik dengan ni hajat dengan macam-macam kebutuhan dengan saat lain. Fa idza lam yahdur illa al-mutajarriduna lid-din, anden datang kecuali dengan orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan agama, fala ba'sa bil ashri, maka tidak mengapa jika menggunakan 10-10 tasbihnya. Hadza wajhul jam'i bainar riwayatin kadza fil ihya. Ini cara mengumpulkan di antara dua riwayat. Ada riwayat tak boleh 10, ada tak kena telu, terkandung keadaan yang menyesuaikan. Namun lalu jamaah yang ngonek lalu dan baca tasbih, lagu lamun sekedik atau keadaan memungkinkan, maka silakan perpanjang, tidak masalah. Wasabi'u, dan yang ketujuh, la yazidu fit tasyahhudil awwali, seorang yang jadi imam itu tidak menambah di dalam tasyahud awal, tahiyat awal. Ba'da qawlihi, setelah ucapannya Allahumma salli ala Muhammad. Ini rumbuk Malik sebuah kalimat saat ini. Ingat tahiyat awal kan cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selesai. Ini kena wa ala ali sayyidina Muhammad, ini tahiyat awal. Ini rumbuk isi saat lain. Menuah tahiyat awal ampun dia tahiyat lanjut rakaat kedua. La yazid. Fa inna as-salata 'ala al-ali fihi la tusannu 'ala as-sahih. Karena sesungguhnya solawat yang disampaikan kepada ali, kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, wa ala ali sayyidina Muhammad, fihi, di dalam tahiyat tersebut, la tusannu 'ala as-sahih, tidak disunnahkan secara sah. Jadi cukup yang Allahumma salli ala Muhammad. Masuk Allahu Akbar rakaat ketelu. Fa innahu mabniun 'ala at-takhfif, amma al-ma'mum fa yusannu lahu an yashtaghila bid-du'a. Karena sesungguhnya bacaan tersebut mabniun 'ala at-takhfif, orang yang menjadi imam itu dituntut untuk memperingankan bacaannya, memperingankan salatnya. Amal ma'mum, adapun yang menjadi makmum tersebut, fayusannul lahu, maka tersunnahan makniyano sajari makmum, ayyastaghila bid-du'a, untuk memperbanyak doa. Idza faragha min at-tashahhudi was-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-imam. Namun wah selesai lekan idza faragha, apabila ada kosong suahan baca tahiyat, baca selawat kepada Nabi, at-tahiyatu sampai selesai, kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mentelah mari-mari imam masih ngonek tokot, maka niat niku tersunnahan, fayusannu lahu, maka disunnahkan bagi makmum ayyashtagila bid-du'a, untuk memperbanyak, menyibukkan dirinya dengan membaca doa-doa yang lain.
Sewahan baca anu niki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad dek man tutup imam dek man tayat maka baca doa selain lain baca rabbana atina fid dunya hasanah pokok dia ni teduk dia ni momot secara lisan itu di hati. Di hati. Karena kita jadi makmum. Jadi imam baik kan mungkin jahar. Imam waktu jahar. Karena itu di dalam hati kita. Wasaminu dan yang ke-8 yaqtasiru ay al-imam. Seorang imam itu meringkas fi rak'atain di dalam 2 rakaat al-akhirataini yang 2 akhir ala al-Fatihah atas bacaan al-Fatihah. Wa mislahu al-munfaridu yang seperti itu juga dengan orang yang sholat sendirian. Dia memperingkas pada akhir atau pada 2 rakaat saat terakhir dan sembahyang 4 rakaat. Baik itu Isya terutama, maka dia ringkas baik atau Zuhur maupun Asar. Tidak belu-belu lalu. Ammal ma'mum, adapun makmum, fayusannu lahu an yaqra'a surah fi salisah wal rabi'ah. Tasunnahan membaca surah rakaat ke-3 maupun rakaat ke-4. Idza faragha min al-Fatihah. Tagu lamun wah selesai baca Fatihah. Suahan selesai baca Fatihah rakaat ke-3, rakaat ke-4, imam dek man turun kena Allahu Akbar untuk ruku. Nganjang momot, ada yang dak sampai apa rada ngelamun, maka tersunnahan baca surah di rakaat ke-3 maupun rakaat ke-4. Qabla min al-Fatihah qabla al-imam idza ma'na li sukutihi. Jadi lamun deman selesai imam baca Fatihah di rakaat ke-3 ke-4 mu'niyah berjulun selesai maka baca surah selain id la ma'na li sukutihi karena tidak memiliki makna jika dia itu diam do muamad doang wala yutawwilu dan tidak memperpanjang ay al-imam seorang imam itu jangan memperpanjang alal qaumi atas jamaah tersebut. Fasir zalika biqaulihi maka ringkaslah yang demikian itu dengan ucapan wala yazidu du'a'uhu fi tasyahhudil akhir dan tidak menambah doanya dalam tahiyat akhir. Di tahiyat akhir niki dene rumbuk doa ala qadri tasyahhudihi wa salatihi seukuran atas tahiyat dan selawat kepada Nabi. Nah doa niki dia lebih lekan ukuran sak 2 baru niki lamun selesai le tahiyat akhir. Innaka Hamidum Majid. Andin dia baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai innaka Hamidum Majid niki 2 tahiyat yang selawat kepada Nabi. La yazidu du'a'uhu diengkanggu rumbuk lebihan doa saja terbaca fit tasyahhudil akhir ila tahiyat akhir no ala qadri tasyahhudihi seukuran atas seukuran tahiyat dan solawatnya ala Rasulullah SAW atas Rasulullah SAW. Bal al-afdal akan tetapi lebih utama ayyakuna doa aqallu minhuma bahwasanya doa yang disampaikan yang diucapkan setelah tahiyat itu aqal lebih sedikit minhuma dari keduanya tahiyat bacaan tahiyat dan bacaan sholawat. Sehingga suahan bacaan ini kan arah doa saya terbaca innaka Hamidum Majid Allahumma inna bacaan doanya yang nanti ma akhartu wa ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Jadi sampai selesai. Dan ini lebih bagus sekedian lekan ukuran tahiyat kaca selawat kepada Nabi innaka Hamidum Majid. Ini lebih solah lebih sekedian. Li'annahu taba'a lahuma karena doa tersebut mengikuti daripada tahiyat dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatu ala qadrihima andaikan lebih panjang tambahannya ini dari ukuran tahiyat dan sholawat tersebut tukrahu alal imami kemakruhan tiba dengan sajari imam. Lebihan lekan ukuran tahiyat
Dan baca doa salainan dia. Suruhan baca innaka hamidum majid ni ke. Baca doa seluian dia kan saknono lebih tukrah lil imam. Makruh bagi dengan jadi imam. Wala tadurru ala ghairihi, tetapi tidak merugikan, tidak menjadi keburukan bagi yang lainnya seperti makmum. Makmum nurut imam, imam dia man selesai baca doa, oh ini berluan seno sing baca. Jangan berjuluan selesai. Okay. Wa yanwi al-imamu 'inda taslimi, maka orang yang menjadi imam itu harus berniat 'inda taslim, ketika salam. Jangan selesai niki salam, niat dalam hati tadi. Ma'at niat tahalluli, dengan niat untuk menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan dalam solat. Assalam ay al-ibtida'ahu, ketika permulaan salam. Alal qaumi, untuk salam kepada jamaah yang di belakangnya. Jadi niat imam ni kijak salam, jak selesai. Wa yustaratu alla yaqsudu ghairus salami faqat, dan disyaratkan tidak harus ditujukan selain daripada salam saja. Wa yanwiyal qaumu bitaslimihimul jawab, dan jamaah yang di belakang berniat untuk bitaslimihim, dalam salamnya dia itu jawabahu, sebagai jawaban kepada imam. Ambil contoh, tanyakan imam ni ya assalamualaikum warahmatullahi, dan kanan niat dulu sejari imam jangan selesai dari salam niki terniatan untuk jamaah. Maksud niki yanwil imam inda taslim assalam alal qaumi, untuk kepada kaum yang di belakangnya sebagai makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terjawab si makmum, wa yanwil qaumu, maka kaum atau jamaah salih mudiniki itu harus berniat bitaslimihim, di dalam salamnya yang pertama itu jawabahu, jawab kepada imam. Ai ar-raddu alaihi, sebagai balasan kepada imam. Maka itu salih mudini assalamualaikum warahmatullahi, itu sebagai balasan kepada imam salamnya yang pertama. Itu maksudnya. Ay al-imamu ay ar-raddu alaihi ziyadatan 'ala al-ibtida', sebagai tambahan atas di permulaan. Wa yanwi raddus salam, maka dia berniat untuk menjawab salam minhum. Siapa yang berniat iki imam? Raddas salam, menjawab salamnya makmum tersebut, minhum man ala yaminihi bitaslimatis tsaniyah. Dia berniat imam ini untuk menjawab salam orang-orang yang di sebelah kanannya, bitaslimatis tsaniyah, dengan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, ini nang kiri niki niat untuk menjawab salamnya dengan sakjari jamaah sak sebelah ke kanan. Itu maksudnya. Wa man ala yasarihi bil aula, dan orang-orang yang di sebelah kirinya juga lebih utama. Artinya niat salam sak kedua sebagai imam ni untuk jawab salam jamaah sak baru salam penembik, ya maksudnya. Wa man khalfahu bi ayyihi masya, dan siapapun yang di belakangnya, bi ayyihi masya, dengan apapun status dari mereka semua. Wabil aula, dan lebih utama, afdalun, lebih utama, yanwi aidan, dia berniat juga, ba'dul ma'mumin, sebagian makmum, ar-raddu ala ba'din, untuk menjawab atas sebagian yang lain. Salam sak kedua sak makmum ni ke, assalamualaikum warahmatullahi, ini nada kiri niki sebagai jawaban untuk menjawab salam mereka antar sesama jamaah yang sebagai makmum. Wasanna lil ma'mumi alla yusallim al-ab'adu faragh al-imami min taslimataihi. Maka disunnahkan kepada makmum itu alla yusallima, untuk tidak salam al-ab'ad, yang lebih jauh, faragal imam, ketika imam sudah selesai min taslimataihi, dari kedua salam yang sudah diucapkan oleh imam.
Walau taraka sunnah, andaikan dia meninggalkan perkara sunnah, bi an sallama qabla salami imamihi, dengan contoh dia itu salam sebelum imamnya salam, as-saniyah yang kedua, sunnah lil islami ar-raddu alaihi, maka sunnah bagi Islam, orang yang Islam itu radda alaihi, untuk menjawab daripada salamnya yang pertama. Walau taraka sunnah, andai dia meninggalkan sunnah, bi an sallama qabla salami imamihi, qabla salami imamihi saniyah. Jadi dia ini meninggalkan sunnah bi an sallama, ketika dia itu mengucapkan salam sebelum salamnya imam yang kedua. Sanna lil islami ar-raddu alaihi, maka disunnahkan bagi orang untuk menjawab salamnya yang mengucapkan salam tadi. Wa yalbasul imamu makanahu, maka dengan jadi imam ini harus duduk diam, makanahu di tempatnya, sa'atan, sejam kurang lebih, ba'da ma yafrugu minas salami, setelah selesai dari salam. Wah, selesai dengan salam mau sejam. Wa fil khabar, dalam contoh dalam hadis Nabi Muhammad SAW, anha sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang lam yakun yaq'ud, orang yang tidak duduk, illa qadra qawlihi, kecuali seukuran ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi seukuran ucapan saat ini. Jadi Rasulullah SAW melarang orang-orang yang setelah selesai solat itu lam yakun yaq'ud, milih tokol, illa qadra qawlihi, kecuali seukuran bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram sampai selesai. Baru sugul. Sangat terlarang si Rasulullah sugul langsung nih sampai hal tersebut. Wa yuqabbalu 'ala an-nasi biwajhihi, kemudian menghadap orang atau menghadap jamaah dengan wajahnya, balik andang jamaah, itu sunnah tadi. Jadi imam. Qala Syekhul Islam, menurut pendapat Syekh Islam, walau makatha ba'da salati li dzikrin wa du'ain, andin momot suhan sembahyang no li dzikrin, untuk berzikir, wa doa dan berdoa, fal afdalu, maka yang paling utama adalah ja'lu yaminahu ilaihim, menjadikan anggota badan yang kanan ini menghadap ke mereka jamaah, artinya miring andang daya, anggota iman sak kanan ni andang jamaah, miring tu andang daya berarti. Wa yasarahu ilal mihrab, dan yang sebelah kirinya, badan sebelah kiri ini menghadap ke mihrab, arah kiblat. Ia paling solah menurut Syekhul Islam. Lil ittiba'i, karena mengikut kepada tata cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ai fi ghairi masjidihi, yaitu orang yang solat tidak berada di masjidnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Masjid Rasul adalah Madinah. Bagi dengan ndik nara ilik Madinah. Amma fihi, adapun orang yang berada di Masjid Nabawi, fayaj'al yaminahu ilahi ta'adduban, maka dia menjadikan anggota badan yang kanannya itu ilaihi, kepadanya Rasulullah SAW, ta'adduban, sebagai adab. Ma'ahu, ta'adduban ma'ahu, sebagai adab kepada baginda Rasulullah SAW. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Abi Hanifah, yaj'al wajhahu lahum, maka orang yang menjadi imam ini menjadikan wajahnya itu menghadap kepada jamaah, kama qalahu Atiyah wal Bujairimi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Atiyah dan Imam Bujairimi.
Wala yaltafitu, dan tidak menengok ke sana kemari. Wa fi nuskhatin wa yalbasu. Wa hadza muwafaqun lil Ihya, dan ini sesuai dengan yang ada di dalam kitab Ihya wa Fathul Wahhab, dan dalam kitab Fathul Wahhab. In kana khalfahu nisaun, la yaltafit, nek kanggo ngengat jok mudi. In kana khalfahu, jika yang menjadi makmum di belakangnya itu adalah nisa, para perempuan. Liyasrifanna awwalan, maka lebih keutamaan untuk nyedi atau sugul, lebih utama awalan. Wasanna lahunna al-insiraf, maka disunnahkan bagi para perempuan itu untuk langsung sugul akibas salam, salamul imam. Suahan salam imam lebih solah langsung ulik. Dengan sajar ini nina berjamaah di masjid. Dia solah suahan assalamualaikum, assalamualaikum, langsung nyunjuk ulik, ia bersolah hendak dapat protokol. Ulik lebih solah. Lianna al-ikhtilati bihinna muzimnatul fasad, karena ketakutan ikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki, bihinna dengan para perempuan itu muzimnatul fasad, itu menjadikan prasangka-prasangka yang buruk di para perempuan tersebut, sehingga ulik no lebih solah, ada ndak tangan fitnah. Wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakumul imam, maka tidaklah berdiri seseorang itu dari jamaah tersebut sampai berdirinya imam. Wa qiyamul ma'mum qabla intiqalil imam makruhun, maka berdirinya makmum sebelum berpindahnya imam itu hukumnya makruh. Wa yansariful imamu min makanis salam ila makanin ukhra, baru kemudian keluarnya imam itu dari tempat duduknya itu min makanis salam, dari tempat duduknya waktu salam ila makanin akhar, ke tempat yang lain untuk solat sunnah dan sebagainya. Walau fi asna'il masjidi, walaupun pindah jok pertengahan masjid, tengah-tengah masjid, au minal masjidi au ila tariqi, atau dari masjid atau ke jalan yang lain. Haitsu sya'a an yaminihi au shimalihi, memilih kanan maupun kiri. Wal yaminu ahabbu ilayya, sedangkan jok kanan iki lebih aku sukai. Lianna jihatul yamin afdalun, sehingga jihad arah kanan no lebih utama, afdal. Wala yakhussul imamu nafsahu bid-du'a'i fi kunutis subhi, maka tidak boleh orang yang menjadi imam itu mengkhususkan nafsahu, dirinya sendiri, bid-du'a, untuk membaca doa fil kunutis subhi, ketika membaca doa kunut waktu subuh. Tidak baca kena Allahumma hdini fi man hadayat, mesak-mesak doa. Fala yaqulu Allahumma hdini, maka tidak boleh mengucapkan Allahumma hdini saya jadi imam ketika subuh. Bal yaqul, akan tetapi mengucapkan Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kami jalan atau petunjuk. Ai wa hakaza lil khabari alladhi rawahu Tirmizi, karena seperti inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. La ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bi da'watin dunahum. La ya'ummu 'abdun, tidak boleh seorang hamba menjadi imam terhadap kaum, fayakhussu nafsahu, kemudian dia khususkan dirinya bi da'watin, dengan sebuah doa, dunahum, tanpa orang lain masuk dalam doa tersebut. Fa in fa'ala faqad khanahum, andim gawe dengan niki sing gawe marak-baru ni faqad khanahum, maka sungguh dia telah khanahum, telah mengkhianati para jamaah yang lain. Jangan ni doang doa diri dengan dinduan. Berjihad doa diri niki amin ke jamaah ni doang mau biasa jamaah sekadar amin dan mau. Itulah perlunya mempelajari doa-doa untuk kita bersama-sama mendapatkan. Ai intaqasa sawabahum, yaitu kurang pahalanya mau untuk mereka yang menjadi makmum. Bitafwitihim ma tuliba lahum, dengan tidak adanya mereka di dalam doa dari apa yang mereka tuntut. Fakariha zalika, maka kemakruhan hal yang demikian itu bagi imam.
Amma ma warada minan nas bi infiradid du'a. Adapun lamun arak dekan nas Al-Qur'an. Di dalam nas niki bi infiradid du'a, dengan menyebutkan doa untuk dirinya sendiri, tapi nas Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah, contoh lagu ini sak mesa. Domirnya kembali kepada diri sendiri, infirad bagi satu orang. Lagu lekan nas Al-Qur'an itu dia baca, fahuwa fi ghairil qunuti, dan dia itu di selain doa kunut, fayufradu wa yajharu ay al-imam bihi ay al-kunut. Wa yajharu, dan menjaharkan, mengeraskan suaranya ay al-imam bihi, dengannya ay al-kunut, yaitu membaca kunut. Harus menjahar suaranya seorang imam tersebut ketika membaca doa kunut. Walau fi sirriyah ala sahihi, walaupun dalam solat sir secara sahih. Misal zuhur, ada marak masal kunut nazirah. Wa yu'minu al-qawmu bid-du'a'i wa yu'ammanu al-qawm, kemudian para jamaah mengucapkan amin bid-du'a'i jahran, dalam doa yang dibaca kunut tersebut secara jahar, belik suara. Idza sami'u, jika mereka para jamaah itu mendengarkan kunutul imam, doa kunut yang dibacakan oleh seorang yang menjadi imam. Wa idza lam yasma'uhu, amun dia dengar si dengan sajane makmum doan kunutna imamne, qanatu sirran, maka ni sajane makmum kunut biasa-biasa. Jangan dia kedengah begak renggang. Imam sebaca doa kunut niki kocet dengan suara. Tengah si imam, si makmum sak paling pojok, maka kita sejadi makmum baca kunut biasa-biasa. Wala yarfa'u aydihim, dan tidak boleh meninggikan tangan mereka yang menjadi makmum, id lam yathbutu dzalika fil akhbar, sangat dinara ada dalam sebuah hadis tentang hal yang demikian itu, untuk angkat tangan niki tinggi-tinggi ketika doa kunut. Wa hadza dha'ifun bal as-sahih, dan pendapat yang barusan itu adalah dhaif, lemah. Bal as-sahih sanna raf'ul yadain, bal akan tetapi yang paling benar adalah sanna itu disunnahkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan fi jami'il qunut, di dalam semua doa kunut. Wassalatu wassalamu ba'dahu, dan salawat dan salam setelahnya, yaitu ketika akhir daripada doa kunut tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa barik wasallam, itu maksudnya. Wa qad rawa haditsun fi raf'il yadaini fil qunuti, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang meninggikan tangan ketika doa kunut. Wa faraqad da'awatun fil akhar at-tashahhud haitsu la yarfa'u bisababihi al-yadan. Wa faraqad da'awat, dan berbeda dengan doa-doa yang lain fi akhir at-tashahhud, di dalam akhir tahsahud, doa tahiyat. Allahumma ghafir antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta faghfir li maghfiratan min indika wa bilun niki, doa-doa niki setelah baca innaka hamidum majid. Jadi itu doa. Enggak, ini tidak disunnahkan untuk meninggikan tangan kita untuk membaca berdoa berat dengan ngendang ni. Haitsu la yarfa'u bisababiha, dia itu tidak meninggikan disebabkan doa tersebut al-yadan, tidak meninggikan tangannya. Dia angkat tangan. Lianna lahuma wazifatun fit tashahhud. Karena yang demikian itu adalah sebagai wazifah di dalam tahiyat. Wa huwa al-wad'u 'ala al-fakhidain, yaitu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Ya, cara dalam tahiyat. Ala hay'atin makhsusah, dengan tata cara yang khusus. Wala wazifah lahumma hahuna fala yab'ud an yakuna raf'ul yadaini huwa al-wazifah fil qunut. Jadi kebalikan dengan kunut. Taharusan marak kunut diangkat kedua tangan ketika tahiyat. Perbedaan antara tahiyat yang cari dalam kunut. Fa innahu la'ikun bid-du'a'i kadza fil ihya'i wat tuhfah. Karena yang demikian itu la'ikun bid-du'a,
sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ihya dan Tuhfah. Wala yandubu mashul yadaini ba'dahu fi sholati, dan tidak disunnahkan mashul yadain, mengusap kedua tangan ba'dahu setelahnya fi sholatin, di dalam solat. Jadi ndik nama innaka hamid apa nama selesai wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi washabihi wa barik wa sallam langsung nak kadang-kadang mua ndik sunahan mashul yadain, mengusap kedua tangan ba'dahu setelahnya fi sholati, ketika di dalam solat. Wa yandabu kharijuha, akan tetapi disunnahkan selain daripada solat itu boleh. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatul qunut min qawlihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Maka orang yang menjadi makmum membaca baqiyatul qunut, sisa lekan qunut, min qawlihi, dari ucapan innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Jadi ia pun duduk dia papahani dengan sejari imam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi, teduk. Ndik belik suara tu jadi imam. Sehingga teduk tu fa innaka taqdi niki mesak-mesak masing-masing. Sampai astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi belik suara malik. Sehingga disunnahkan wa yaqra'ul ma'mum baqiyatal qunut min qawlihi, maka membaca seorang yang menjadi makmum itu baqiyatal qunut, sisa dari qunut tersebut, min qawlihi, dari ucapan innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Los sampai selesai. Sirran, secara sir, diganggu belik suara. Bahwa sana'un, dan yang demikian itu adalah puji-pujian. Dia doa soal ni kemarin kena amin angkat jadi makmum masa. Yang niki fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, niki adalah pujian sana kepada Allah. Fala yaliqu bihi ta'min, maka tidak pantas untuk dibacakan amin dengan memuji. Jangan doa isi ini. Bal yaqra'u ma'al imami, akan tetapi makmum baca beriak-riak baca imam. Fayaqulu misla qawlihi, maka ucapkanlah seperti perkataan imam. Wa huwa aula, dan itu lebih utama. Au yaqulu, atau mengatakan bal wa ana ala dzalika minasyahidin, akan tetapi wa ana ala dzalika minasyahidin. Au yaqulu asyhadu an yasquta mustami'an li imamihi, atau dia ucapkan asyhadu, aku bersaksi, au yasqutu, atau teduk, mustami'an li imamihi, untuk mendengar imamnya membaca doa tersebut. Untuk apa teduk? Untuk mendengarkan bacaan imam. Wa yu'ammanul ma'mum ba'da salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mu'tamad. Dan makmum ini yu'amminu, mengucapkan amin ba'da salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mu'tamad, setelah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mu'tamad. Li'annaha du'a'un, karena setelah itu adalah bahwasanya dia itu adalah sebagai doa. Ambil astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, niki doa terbacanya itu sejadi makmum amin. Sehingga secara mu'tamad adalah itu doa. Doa kunut tersebut. Wala yaqiful ma'mum wahdahu, dan tidak berdiri seorang makmum itu sendirian, ay munfaridan, sendirian, an saffin, dari saf, min jinsihi, dari jenisnya. Ini mesa-mesa jauh maksud niki. Bal yadkhul fi saff, akan tetapi masuk di dalam saf. Ini pisah diri dengan saf, seranggangan diri, di rapatan diri, silik mudi tu ambil julu, padahal julu mudi tu turut diri, padahal julu masih kosong. Jadi pejauh diri. Bal yadkhul fi shaff, akan tetapi masuklah di dalam shaf jamaah. In wujida si'atan, jika ada kelonggaran. Bi an kana law dakhala fihi, dengan contoh andin tama dengan di dalam shaf ni wasa'ahu fi ghairi ilhaq, dan memungkinkan dia berdesak-desaan di dalam shaf tersebut. Wasa'ahu, masih memungkinkan
min ghairi ilhaqil masyaqqah li ghairihi, tanpa menjadikan masyaqqah susah sulit di dalam jamaah baru saat tetamu ni ada dia tamu berdesak-desakan ni lagu ada tetamu masih memungkinkan tamu. Wa illam takun fihi furjah, andin memungkinkan tiap tamu di dalam jamaah baru sab baru no saya ansa terlalu sempit di dalam lubang atau di dalam apa namanya posisi memungkinkan untuk kita masuk, yajurru ila nafsihi gairahu, kemudian dia akan menyakiti orang yang lain disebabkan karena dirinya. Ba'da ihramihi, setelah dia takbiratul ihram, la qubila min as-saffi liyastaffa ma'ahu khurujan min al-khilafi fi butlan as-salati binfiradi 'an as-saff. La qubila min as-saffi, tidak diterima dari saf tersebut, liyastaffa ma'ahu, untuk bersama-sama dalam satu saf, khurujan min al-khilaf, maka keluar dari khilaf para ulama, fi butlan as-salat, dengan mengatakan salatnya akan batal. Kenapa? Binfiradi 'anis saffi, karena dia itu sendirian dari saf. Saya ingat dengan saya sembahyang mesak di mudi, ndik utama di dalam saf niki arah yang mengatakan dia itu batal solat jamaahnya. Sehingga lebih bagus tama jok saf di dalam. Ikan ini. Namun dia memungkinkan, maka khilaf, ada perbedaan, ada yang mengatakan dia tidak, khurujan min khilaf, keluar karena khilaf para ulama seakan arah batal arah kenandik. Qala bihi al-Imam Ahmad wa Ibnu Munzir wa Ibnu Khuzaimah wal Humaidi. Jadi yang mengatakan hal tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Munzir, Khuzaimah, Al-Humaidi, itu yang mengatakan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebelum kita akhiri, hadirin ada ketuan, ada yang jelas, mungkin insyaallah kita akan tanya jawab sekejap. Sebelum kita akhiri, mari kita berhenti sejenak untuk mengkaji ulang. Amun dinarak maka kita selesaikan saja langsung sampai jam ini atau saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.